Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Saskia Maharani dari kelas 2020D dengan NPM 222151152. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pragmatisme. Yang pertama yaitu tentang pengertian filsafat pragmatisme. Nah, apa sih filsafat pragmatisme itu? Menurut kamus ilmiah, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Sedangkan definisi pragmatisme lainnya adalah mau mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Sedangkan menurut istilah adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti perbuatan, action atau tindakan. Isme sendiri berarti ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Atau pragmatisme juga bisa disebut dengan sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Nah, yang kedua yaitu pemikiran tokoh-tokoh filsafat pragmatisme. Yang pertama yaitu menurut Charles Sand tahun 1939 sampai 1914, ia mengungkapkan bahwa suatu teori dikatakan benar jika teori-teori tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang nyata, dan menyatakan kebenaran itu diukur dengan kenyataan yang praktis. Yang kedua yaitu menurut William James 1842 sampai 1910, ia meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak sebab pengalaman seseorang itu selalu berubah. Oleh karena itu, kebenaran terjadi akibat dari sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu. Yang ketiga yaitu menurut John Dewey. Menurutnya, ide adalah gagasan pikiran atau intelijen yang merupakan fondasi untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan manusia, dan yang menentukan kualitas seseorang adalah adanya pendidikan dalam diri manusia tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik filsafat pragmatisme. Corak dari pragmatisme adalah konsep kegunaan, mengarah kepada sains dan bukan metafisik. Dan pragmatisme cenderung pada kepercayaan. Hal yang perlu diketahui oleh pragmatisme adalah bersifat pribadi dan tidak diberitakan. Dan jika ada hal yang sangat dibutuhkan untuk diberitakan, maka harus diberitakan. Akan tetapi tidak ada yang sepihak, sehingga kebenaran akan selalu bersifat valid dan jujur. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri filsafat pragmatisme. Menurut George R. Knight 1982, ada 3 ciri filsafat pragmatisme. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna untuk atau berfungsi. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pandangan filsafat pragmatisme terhadap berbagai komponen esensial dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengalaman sebagai basis pendidikan. Menurut Dewey, pengalaman adalah basis pendidikan, atau dalam terminologi Dewey sendiri, pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, bagi John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Yang kedua yaitu pandangan tentang peserta didik. Bagi pragmatisme, subjek didik bukanlah pribadi yang pasif. Dia adalah manusia makhluk hidup yang bertumbuh kembang dengan dan dalam interaksi secara aktif dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Realitas bagi pragmatisme juga bukan sesuatu yang mati dan tak berubah, melainkan sesuatu yang dinamis dan terus berubah. Untuk itu, pendidikan meski berpusat pada kondisi konkret, subjek didik dengan minat, bakat, dan kemampuannya serta peka terhadap perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pandangan tentang peran guru.
Guru merupakan pragmatisme, bukanlah guru. Guru menurut pragmatisme bukanlah guru dalam pengertian tradisional, yakni ia bukan seorang yang tahu apa yang dibutuhkan siswa di masa depan, dan oleh karenanya mempunyai fungsi memberi atau menanamkan seperangkat pengetahuan esensial kepada siswa. Untuk satu hal, kaum pragmatis mengaku tidak seorang pun tahu apa yang dibutuhkan siswa sejak ia hidup di dunia yang berubah secara terus-menerus. Yang keempat yaitu pandangan tentang kurikulum. Mata pelajaran, mereka klaim seharusnya dipilih dengan mengacu pada kebutuhan siswa. Selain itu, kurikulum seharusnya tidak dibagi ke dalam bidang mata pelajaran yang bersifat membatasi dan tidak wajar. Kurikulum mestinya lebih dibangun di seputar unit-unit yang wajar yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang mendesak dan pengalaman siswa. Yang kelima yaitu pandangan tentang metode pendidikan. Menurut pragmatisme, metode pendidikan adalah upaya menanamkan suatu disiplin, tapi bukan otoritas. Metode pengajaran dengan disiplin berarti seseorang mengarahkan pelajaran dengan disiplin. Cara yang dapat ditempuh adalah yang pertama yaitu semua paksaan harus dibuang. Guru harus membangkitkan impuls anak didik sehingga timbul kekuatan internal untuk belajar mencapai mastery atau ketuntasan. Yang kedua yaitu agar muncul minat, guru harus intim dengan percakapan dan minat setiap siswa atau murid. Tidak ada minat universal, maka minat dan kemauan terhadap pelajaran pun berbeda-beda. Yang ketiga, guru harus menciptakan situasi di kelas sehingga setiap orang turut berpartisipasi dalam proses belajar. Dan yang keenam atau terakhir yaitu pandangan mengenai demokrasi. Sudut pandang politis dari pragmatisme adalah sudut pandang demokrasi. Pragmatisme melihat sekolah secara ideal sebagai sebuah kehidupan dan lingkungan belajar yang demokratis di mana setiap orang berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan sebagai latihan dan persiapan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu tentang implementasi aliran filsafat pragmatisme. Yang pertama yaitu instrumentalisme. Dewey berpendapat bahwa berpikir sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan demikian maka ia mengesampingkan penelitian ilmu murni yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan konkret. Yang kedua yaitu eksperimentalisme. Kita menguji kebenaran suatu proposisi dengan melakukan percobaan. Dengan demikian maka tidak ada kebenaran yang pasti dan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Yang ketiga yaitu pendidikan. Dewey menekankan pendidikan formal berdasarkan minat anak-anak dan pelajaran yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan minat anak-anak. Dengan pandangan yang demikian, maka pelajaran yang berlangsung di sekolah tidak difokuskan karena minat setiap anak itu berbeda-beda. Yang keempat yaitu moral. Penolakan Dewey terhadap gagasan adanya nilai N, final N, berdasarkan finalis konkret manusia dan sebagai gantinya ia menekankan pada N in view, membuat teorinya jatuh pada masalah infinity regret. Tidak adanya pandangan yang secara logis memberi pembenaran akhir bagi proses penalaran. Yang kelima yaitu kurikulum. Pragmatisme menerapkan 4 prinsip berikut ini dalam kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip unilitas. Menurut prinsip ini, hanya subjek aktivitas dan pengalaman yang harus disertakan dalam kurikulum yang berguna bagi kehidupan anak saat ini dan juga memenuhi harapan masa depan kehidupan orang dewasa juga. Yang kedua yaitu prinsip bunga. Menurut prinsip ini, hanya aktivitas dan pengalaman di mana pada anak yang menaruh minat harus disertakan dalam kurikulum. Menurut John Dewey, minat ini terdiri dari 4 parelitas, yaitu 1. Minat dalam percakapan, 2. Minat dalam penyelidikan, 3. Minat dalam konstitusi, dan yang keempat yaitu minat terhadap ekspresi kreatif. Dan yang ketiga yaitu prinsip pengalaman. Prinsip ini adalah aktivitas panggilan dan pengalaman anak. Ketiga hal ini harus diintegrasikan secara alami. Kurikulum harus terdiri dari jenis pengalaman belajar seperti itu yang mempromosikan pemikiran dan kebebasan asli untuk mengembangkan
sosial dan tujuan. Yang keempat yaitu prinsip integrasi, yang mana membahas subjek dan aktivitas. Menurut pengetahuan, pragmatisme adalah satu kesatuan. Pragmatisme ingin membuat kurikulum yang fleksibel, dinamis, dan terpadu, yang membantu anak yang sedang berkembang dan masyarakat yang semakin banyak berubah seiring dengan kebutuhan tuntunan dan situasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu contoh filsafat pragmatisme dalam kehidupan sehari-hari. Satu, yaitu memahami bahwa tidak semua orang bisa mengerti. Yang kedua, jangan takut untuk tampil berbeda. Yang ketiga, jadilah diri sendiri. Dan yang keempat, ingat bahwa orang lain itu sama dengan Anda. Kita juga bisa dilihat dari konsep permainan bola, yaitu pemain bola yang hanya bertujuan untuk menghasilkan skor dan gol dapat mempertimbangkan metode ataupun teknik bermain seperti menyerang atau bertahan. Namun, teknik bermain yang bagus menjadikan peluang yang lebih besar dalam mencetak skor atau gol. Nah, jika dalam bidang pendidikan yaitu seorang guru yang pragmatisme hanya memikirkan bagaimana caranya mengajarkan siswanya sesuai dengan kurikulum yang ada, tanpa memikirkan apakah siswanya menangkap pelajaran yang diberikan atau tidak. Yang penting guru tersebut mendapatkan gaji. Nah, jadi kesimpulannya adalah pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma, yang berarti tindakan, perbuatan. Aliran ini pertama kali tumbuh di Amerika pada tahun 1878. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran pragmatisme berpengaruh pada lingkungan pendidikan, yaitu karena pragmatisme memiliki tujuan pendidikan kurikulum, metode pendidikan, dan peran guru dan siswa yang sudah diatur oleh aliran tersebut. Adapun aliran ini digunakan sebaiknya jangan mengambil tindakan tanpa perhitungan efek negatif yang akan terjadi karena orang pragmatisme menganggap semua praktis apapun akan dilakukan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.